Oke, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Fajar Awe di episode 2 obrolan kita. Nah, masih sama di obrolan kita, tapi di episode 2 kali ini kita berbeda lagi dengan teman-teman yang ada di frame obrolan kita. Di episode pertama kan kemarin udah sama Reza sama Pam. Nah, di episode 2 kali ini masih sama dengan tim obrolan kita. Kita kenalan dulu dong. Sama siapa yuk? Oke, perkenalkan nama saya Imam atau bisa dipanggil Imam. Imam sih. Nama panjangnya nggak usah ya kayaknya. Nggak perlu. Yang penting bukan Imam Mahdi. Bukan. Yang jelas bukan. Bukan Imam Bonjol juga ya. Lucu sekali kan dah. Enggak, maksudnya banyak temen yang suka ngatain gitu kan. Imam Bonjol gitu. Derajatnya terlalu tinggi kalau Imam Bonjol. Ini langsung terbang ya. Iya. Oke, terus ada ini sosok apa ya? Dia itu sangat luas sekali. Namanya saya Putra Alam, bisa dipanggil Alam. bukan Ipul ya? Bukan. Boleh sih Ipul, banyak yang manggil Ipul juga. Bebas lah manggil apa aja. Bobby? Yang kesana dong. Oh, itu siapa emang? Itu my father. Maaf ya, aku ya nggak tahu maksudnya. Kirain siapanya. Biasanya banyak teman-teman juga yang manggil Alam itu dengan nama Bobby ya, Alam. Iya. Apa sih namanya? Bobby. Dan Ternyata itu nama bapaknya. Itu di sekolah dulu itu apa namanya? Iya, manggil nama bapak. Manggil nama bapak. Teman-temanku tuh lebih sering nyebut Bobby karena menurut mereka lebih keren aja namanya daripada Alam gitu. Karena nama bapaknya daripada nama anaknya. Berarti bapaknya tuh nggak mau kalau anaknya keren. Enggak, bukan gitu. Bapaknya nggak mau kalah keren sama anaknya. Oh. Jadi gitu. Oke. Jadi gimana, Bob? Lam. Kok terus-terusan. Jadi emang keren ya namanya Bobby ya? Iya, kayak penyanyi kan ya. Penyanyi reggae. Itu Bob tuh beda lagi. Bob Siapa? Marley beda Iya. lagi. Itu pengusaha. Siapa? Pengusaha Bobby Sadino. Bob Sadino. Oh. Itu nggak tahu. Sering banget, sumpah. Oke. Di episode pertama kan kita udah bahas lifestyle ya. Lifestyle itu terkait anak-anak muda, hobi terkait naik gunung. Nah, anak-anak muda kan zaman sekarang banyak yang apa ya, menggandrungi naik gunung, hobi naik gunung, terus masih kayak gitu. Nah, di episode kali ini, kedua ini masih sama, kita masih bahas tentang lifestyle, yaitu terkait apa, Mam? Loh, mana saya tahu kan Anda. Kenapa saya yang dipertanyakan? Tadi kita udah bahas ya kayaknya di Oh sudah. Maaf. Mungkin saya sedang melamun. Terlalu banyak memikirkan tentang tugas mungkin. Jadi saya lupa tentang apa ya tadi? Lifestyle gaya hidup mahasiswa di mana? Di Jogja. Di Jogja. Oh, di Jogja ya. Jelasnya di Jogja ya. Ya benar. Jadi kita di obrolan kita ini kita satu tim, satu teman di kelas juga barengan. Jadi ya kita mau di sini, mumpung ada di sini di podcast ya obrolan kita ngobrol nih, sharing terkait gaya hidup. Mulai kita pertama kali datang di Jogja. Kita asli Jogja semua nggak atau dari luar, teman-teman? Kalau aku sendiri kebetulan sebenarnya nggak tahu ya saya asal dari mana. Maksudnya misalnya aku selalu bingung ketika aku ditanya asalnya dari mana, Mas. KTP deh. Kalau menurut KTP aku Depok maksudnya. Ayo masih Jogja, Depok Sleman. Bukan, Depok Jawa Barat. Kalau KTP Depok Jawa Barat. Kelahiranku di Jakarta. Tapi aku tuh besarnya ada di dua tempat. Pertama di Klaten, terus yang kedua di Jogja. Makanya aku bingung kalau ditanya, "Mas aslinya mana?" Mana ya? Kalau menurut KTP sih saya Depok, Mas, gitu. Kayak gitu aja. Ada sih temen aku juga kayak gitu. Dia tuh kalau ditanya dari mana, dari Bau-Bau gitu kan. Tapi tinggalnya di Klaten, ngakunya di Solo gitu. Gimana itu kok muter-muter? Nggak tahu itu, udah skip aja. Terus berarti Alam dari Bekasi. Cuman KTP Jogja. Lah lo. Kok sama aja kayaknya kasusnya.
asli. Pulang iya, Nah. asli lahir di Bekasi, lahir Jakarta, tinggal di Bekasi, sekolah di Indramayu. Terus KTP Jogja, kalau pulang kampung ke Temanggung. Lebih ribet lagi. Iya. Anjir. Kayaknya paling simpel aku. Lahir di Magelang, gede di Magelang, lulusnya di Magelang, rantaunya di Jogja. Udah. Oh iya benar. Simpel. Tapi kalau boleh tahu kok bisa KTP Jogja, katanya aslinya Bekasi. Karena Nembak. enggak. Karena kemarin itu kan aku kan juga atlet ya. Tau hoki enggak? Atletnya. Apa itu judi? Keberuntungan. Hoki keberuntungan, judi ya. Emang jarang sih yang tahu hoki itu. Olahraga kayak pakai Yang bola. pakai stick gitu. Nah, pakai stick benar. Bolanya pakai bola Es krim. kasting. Hah? Stick es krim. Bukan dong, beda lagi. Boleh lah. Boleh lah. Kan ada tahu hoki es kan pasti. Tahu. Nah, Iya. beda sama hoki es. Kalau hoki es kan dia main di es. Nah, ini dia mainnya di lapangan atau nggak di kayak bola biasa, kayak futsal juga ada. Oh, berarti di rumput gitu, Di lapangan. rumput, iya. Oh. Jadi bola kecil kayak bola plastik, cuman keras. Oh. Gitu. Kayak golf itu kerasnya. Iya, lebih dikit lah. Iya. Bola golf kayak gimana ya? Bola itu kayak bulat gitu, biasa putih kan. Enggak, beratnya kayak apa? Kerasnya kayak gimana enggak tahu. Iya, dia terbuat Kampungan banget sih, Mas. dari karet aja. Itulah pokoknya ya gitu. Main hoki lapangan. Iya, kemarin itu sempat mau ikut Porda 2000 berapa sih? 19. Ya 19 Porda. Cuman aku nggak jadi ikut andil karena belum pindah KTP. Nah, baru pindah KTP itu awal tahun 2020. Oh, berarti cuma pindah KTP gara-gara itu apa namanya Iya. buat. Oh, berarti baru ya, belum lama ya? Belum lama pindah. Tapi kalau semisal domisili di Jogja, rumahnya di Jogja ada nggak? Ikut pelatih. Jadi saya sendiri. Jadi kalau mau ada yang mau ikut di kakak saya boleh. Oh, berarti kakaknya sendirian Sendiri berarti. Wah, the real dikeluarin dari kakak ini. Iya. Dicoret ya. Iya, dicoret dari kakak beneran ini. Kalau keluarga kakak di mana? KTP ya, alamat KTP. Alamat siapa? Keluarga. Keluarga Yang lainnya. di Indramayu. Oh, Iya, Indramayu. Jogja sendirian. Juga sendirian. Berarti anak pungut pelatih. Anak buangan. Buangan orang tua harus lari ke pelatih. Dipungut sama pelatih ini kasihan anak siapa? Sini ikut om ya. Kayak gitu juga ada. Oke. Ya gitu. Jadi udah pindah. Mungkin nanti 2021. Ya ini semoga aja ntar ikut apa ada Porda lagi ikut. Soalnya kalau Porda di Jogja ini beda sama yang di Oh, berarti masih aktif ya? masih. Cuma kalau di Jogja ini kan dia 2 tahun sekali. Nah, yang di luar tuh kayak di Jawa Barat segala macam itu bisa sampai 4 tahun sekali. Beda. Berarti itu ikut dari kan sebelumnya kan di mana? Bekasi ya? Bekasi Indramayu. Indramayu. Nah, di Indramayu kan terus pindahnya di kuliah dan rantau di Jogja. Iya. Nah, terus ikut hokinya tuh dari mana? Awalnya. Dari sekolah. Sekolah aku dulu tuh terkenal hokinya di Jawa Barat. Di namanya Zaitun. Nah, itu emang apa? Ya emang yang sering juara. Pokoknya emang orang-orangnya jago lah. Gitu istilahnya, gila. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago ya. Terus ya. Nah terus pas nyampe di Jogja ada juga dulu kakak kelasku kan yang di sekolahku dulu, dia ikut di kota Jogja, ikut latihan di kota Jogja. Terus diajakin. Terus ya otomatis pasti ini diajakin langsung ikut ya main sama pelatih langsung tarik ikut main di Jogja ya kan ada kota Jogja, ada Sleman, ada Kulon Progo, Bantul. Itu maksudnya di kota Jogja ini. Iya, masuk kota Jogja. Jadi, nah walaupun kita apa ya yang ber-KTP di Jogja barusan, terus besar di Jogja, terus rumahnya dekat Jogja, tapi kita bukan asli Jogja sih ya. Iya. Nah kita mau bahas terkait tadi yang sudah kita sampaikan tadi apa gaya hidup mahasiswa di Jogja. Nah kita kan terkait berhubung kita juga seorang mahasiswa, terus rantau di Jogja. Nah kehidupannya gimana sih? Sama nggak sih sebenarnya kita pribadi maupun dengan kehidupan waktu di daerah masing-masing kan? Dari siapa dulu nih? Nah mungkin dari Alam dulu. Imam dulu deh. Imam. Tadi Alam udah banyak ngomong. Bosan. Kenapa nggak Anda sebagai pribumi gitu? Pribumi anjay. Ya apa ya? Oke aku. Kalau aku ini ya, aku kan asli Magelang, asli Magelang. Terus ya gede dari TK sampai lulus SMA Magelang terus.
enggak pindah terus. Tapi secara kultur Magelang sama Jogja tuh nggak beda jauh ya? Bener banget. Nggak beda jauh. Soalnya kalau dari apa ya, regional dulu waktu zaman Belanda sebelum itu zaman kerajaan itu Magelang masih masuk, Kedu itu masuk wilayah Jogja. Gitu. Jadi kebudayaan dari dulu kan masih ada nih. Nah walaupun waktu zaman Belanda maupun masuk ke pemerintahan baru terus dipisah masuk Jawa Tengah, tapi kebudayaan masih sama. Kayak gitu sih. Kalau walaupun aku mau di Jogja hidupnya di Magelang, tapi jarang main Jogja. Jarang. Berarti mungkin pas main ya udah gitu. Berarti nggak begitu tahu perkembangannya kayak transisi perpindahan kulturnya atau kayak kehidupan sosialnya gitu. Nah itu nggak terlalu paham gitu kalau dulu, tapi kalau setelah baru kuliah ini tahun 2018 baru tahu gitu kayak gini. Terus teman-teman ya istilahnya kayak kaget gitu loh, ternyata kehidupannya kayak gini toh, banyak teman-teman dari luar seperti kayak gini kayak gitu. Terus berarti lanjut lagi nih ke siapa nih? Monggo masalah mungkin mau tadi apa sih pertanyaannya? Wah ini tadi aku belum lanjut lagi. Ada lagi. Kan dari kehidupan gaya mahasiswa. Masuk ke mahasiswa kan kaget kan, ternyata mahasiswa itu kayak gini, terus teman-temannya kayak gini tuh yang kayak gimana tuh? Beda dengan kehidupan masa sekolah. Masa sekolah kan kalau istilahnya bahasa kalau di Magelang kan campur nih, kalau pakai bahasa Indonesia masih ada campur bahasa Jawa, jadi masih kalau bercanda itu ya kalau campur masih nyambung. Tapi kalau pas di Jogja ketemu dengan teman-teman baru, ada yang dari Sabang sampai Merauke, Aceh, Papua, Kalimantan itu, terus ngomong tuh harus pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus kalau bercanda nggak lucu gitu loh. Ya mungkin karena kayak mungkin kulturnya berbeda, kehidupan sosialnya berbeda, jadi kayak cara bahan bercandanya tuh kayak beda juga gitu. Nah bener banget. Terus kalau aku ini beda, kalau dari kecil ya kalau itu udah dibiasain buat hidup biasa gitu loh, enggak istilahnya kalau zaman sekarang hedon gitu. Nah, terus kalau mungkin jajan atau ya sembarang, nggak usah pilih-pilih, harus yang high class, main ke mall, ke toko yang itu ini itu jadinya masuk Jogja ya biasa aja. Terus kalau diajakin ke kafe atau biasanya nggak yuk aku gengsi nih kayak gini, tapi ya biasa aja. Tapi kalau misalnya diajak ke angkringan, makan di burju atau di lesen, ya ayo gitu. Mempertimbangkan ini yang kedua, isi dompet. Yang itu pasti sih sebenarnya. Iya benar. Itu sih, jadi gaya hidupku kalau aku pribadi ya, aku menggambarkan aku apa adanya, nggak memilih yang kelas apa namanya, ya mungkin menengah ke atas ya. Iya benar banget kayak gitu. Nongkrongnya, istilah nongkrongnya nggak di tempat kafe mahal, kopi mahal kayak gitu. Terus lanjut Alam Imam. Saya kalau aku sendiri mungkin kayak culture shocknya ya, apa gimana, mungkin karena aku sering pindah-pindah ya. Ya intinya kalau nggak harus di Jogja sih, pertama aku pindah ke tanah Jawa, bukan tanah Jawa, maksudnya kayaknya Jakarta kan juga masih masuk Jawa. Iya ya, Pulau Jawa ya, suku Jawa, ke daerah sekumpulan suku-suku Jawa. Paling ya satu hal yang emang agak susah ya sebenarnya itu ada di bahasa yang pertama, kayak tapi ngomong bahasa Jawa lancar kan. Ini udah lama karena aku udah lama di sini. Tapi waktu dulu kan yang bener-bener langsung pindah domisili ke daerah Jawa gitu, kayak pertama kesini tuh kayak kadang kan sering nih, namanya masih kecil lah. Aku dulu umur berapa aku lupa, aku pindah ke sini masih kecil, main-main biasa di jalan kayak gitu. Biasanya kan ada ibu-ibu biasanya bawa kayak rumput atau tanaman buat makan ternak buat kayak gitu. Terus tahu-tahu ngajak ngobrol terus kayak canggung. Iya mbak, iya kayak iya doang, kayak nggak paham gitu loh, kayak ditanya
apa tuh kayak ya cuman iya doang gitu. Pertama itu kayak bahasa, terus makanan juga sih. Makanan tuh kayak nggak tahu kenapa kayak di daerah Jawa tuh kayak mungkin aneh ya, kayak dari rasa dan tekstur tuh kayak beda banget ya, kayak daerah kayak Jakarta, Jabodetabek lah bisa dibilang, kayak makanannya beda gitu. Di sini tuh kayak banyak kayak tipikal makanannya kayak agak biasanya sayur-sayuran, agak lembek gitu loh, teksturnya kayak lembek gitu. Terus Terus di Jakarta gimana Jabodetabek gitu? kalau aku dulu sih maksudnya ya ada sih sebenarnya lembek, tapi kayak Kering. kalau kayak di sini kan kayak maksudnya kayak banyak gitu makanya. kayak bilangnya kayak sayur nangka. Sayur nangka kan maksudnya kayak teksturnya kayak gitu. Terus kayak gudeg gitu kan kayak udah teksturnya kayak gitu, terus rasanya tuh kayak rasanya manis, kayak dominan kebanyakan manis sih. Kayak aku tuh setiap di sini tuh setiap beli makanan kayak mesen ditawarin pedes apa enggak gitu. Pedes mas gitu. Pas dibuatin, pas udah jadi nyobain, lah pedesnya dari mananya? Nggak pedes sama sekali gitu loh. Jadi kayak ini gimana ini? Aku udah pesen pedes tapi kok nggak ada pedesnya gitu. Jadi kayak gitu makanan gitu. Terus kayak ya itu sih kayak tanam kan kayak orang-orang, apalagi kan dulu kan aku pindah tuh pertama tuh ke daerah Klaten, ke tempatnya nenekku, kakek nenekku. Dan kakek nenekku kan ya biasa kan juga sering masak. Dan setiap buat masakan tuh aku nggak tahu itu masakan apa, kayak donan apa kayak gitu, kayak ini makanan apaan bentuk Ini jangan gitu ya. Oh iya jangan. Oh iya jangan tuh sayur ya. Ini jangan. Ini Ya, jangan. Itu makanan, budaya, terus bahasa, makanan, terus kayak secara interaksi juga, cara bergaulnya itu kayak beda banget sih. Terus cara harus kayak mainnya pun beda gitu. Berarti apa namanya, kan udah lama nih di apa ya istilahnya di sekitaran Jawa gitu. Jawa. Ya daerah Jogja sekitarnya. Iya gitu kan. Terus berarti kalau kan masuk di kuliah nih di Jogja. Terus kontrak atau laju atau kos? Aku ngontrak. Berarti tinggal di Jogja gitu ya? Tinggal di Jogja, ngontrak di Jogja. Nah, kan selama berarti di Klaten itu ya atau di sebelumnya? Sebelumnya aku sebenarnya di Jogja itu udah dari kelas 1 SMA. Jadi aku SMA itu di Jogja dan ngelanjutin kuliah juga di Jogja gitu. Oke. Jadi udah kan tinggal di Jogja nih. Ya. Terus dengan apa namanya teman-teman baru, dengan aktivitas baru sebagai mahasiswa, terus gaya-gaya kan baru. Nah, kalau semisal waktu menjadi mahasiswa itu beda nggak sama kamu sebelumnya atau ada perbedaan gaya hidupnya di Jogja? Kalau gaya hidup jelas beda sih sebenarnya. Saya kan kalau dulu kan tinggal sama orang tua, jadi kayak makan atau apapun itu kayak ya udah ada gitu loh, kayak maksudnya makan tinggal makan gitu. Kalau di Jogja kan kayak gaya hidupnya udah megang duit sendiri nih, kayak ya udah makan tuh harus milih-milih. Dan bukan pertama kayak awal maksudnya kayak tinggal sendiri tuh kayak ya biasa lah, mungkin kayak semua orang yang kayak ngerantau gitu ngerasain gak sih, kayak maksudnya gaya hidupnya kayak berubah banget gitu loh. Jadi kayak waktu pindah ke sini awalan tuh kayak wah aku pengen makan ini kayak bebas gitu, kayak terserah, nggak ada yang ngatur, jadi kayak megang duit sendiri mau apa tinggal beli ntar tahu loh kok duitku tinggal segini gitu kan, pusing gitu mikir. Terus akhirnya minta lagi gitu kan, dulu kan masih sering minta kayak gitu. Berarti jadi kayak gitu. Apa ya, kayak ya, kebiasaan baru. Mungkin ada beberapa persen karena pengaruh, ada beberapa persen karena mungkin iya kayak diri sendiri itu kayak mungkin karena terbiasa dengan keadaan yang apa-apa kayak bukan diatur sih, maksudnya kayak selalu disiapkan makanan ini gitu. Tapi dipantau dengan orang tua makannya kayak gini, terus habis itu berubah dengan keadaan yang dimana ya udah ini duitmu, kamu terserah mau apain. Jadi kayak
kayak wah aku pengen nih mumpung bisa mumpung duitnya megang sendiri, akhirnya beli cemilan ini atau makanan aneh-aneh lah kayak gitu. Padahal di sisi lain kita dikasih duit segitu harus Iya. bagaimana di manage gitu ya. Iya, padahal harus di manage. Misalnya ini jatah buat berapa bulan gitu, buat 1 bulan atau kayak gimana. Ya mungkin ya itu sih, mungkin kayak mungkin gara-gara awal-awal pindah terus kayak ngerasa wah bebas tanpa bantuan orang tua gitu. Ini kayak terserah mau ngapain. Terus kalau kehidupan mahasiswa yang beda apa ya, mungkin yang beda tuh dari segi kayak kuliah sama sekolah kan beda ya. Kayak sekolah tuh kayak teratur banget, kalau kuliah tuh kadang ya kayak datang kadang jadi terserah kita. Ya sebenarnya ada jadwal kuliahnya tapi kayak datang tuh bebas, maksudnya pakaian bebas, terus kayak semua tuh berubah ya begitu aja. Kayak maksudnya kalau sekolah kan yang pasti ini kelasnya jam segini itu. Kadang kalau kuliah kan kadang seharusnya hari ini jam segini tahu-tahu berubah besok atau lusa gitu. Kayak gitu. Jadi siang kayak gitu. Iya, jadi ya perubahannya kayak gitu. Terus kalau buat teman-temannya ya mungkin karena dulu aku tinggalnya kayak asrama gitu, kayak pesantren. Jadi kan anu juga apa namanya, banyak juga yang pendatang orang-orang luar kayak dari Aceh atau Sumatera kayak gitu. Itu udah biasa. Jadi ya, kayak teman-teman. udah biasa ngelihat sifat atau tingkah lakunya gitu dari orang-orang luar. Ya walaupun nggak setiap orang beda-beda, tapi kayak garis besarnya hampir sama lah gitu. Kayak kebiasaannya. Cuma beda tingkatannya. Iya, kayak mungkin cara emosinya atau cara ngomongnya kayak gitu. Watak-wataknya itu hampir sama. Jadi kayak udah bisa nerima gitu aja gitu. Kadang orang yang wataknya keras itu udah biasa gitu, dan orang yang pendiam itu udah biasa gitu. Ini udah biasa gitu. Kalau pas kuliah. Oke, menarik ya, berarti apa namanya, dari walaupun di Jogja itu apa statusnya baru di mahasiswa tapi udah biasa pas sebelumnya di pesantren. Iya, karena sekolah itu. Maksudnya karena sekolahku juga walaupun pesantren juga yang enggak pesantren pada umumnya, kayak pesantrenku modern dan kita tuh enggak ditutup matanya, enggak ditutup perihal dunia luar gitu. Jadi emang ya kamu juga harus tahu dunia luar tuh kayak gini loh. Parahnya tuh kayak gimana, lingkungannya kayak gimana, terus cara bergaulnya tuh kayak gimana, separah apa tuh jadi kita tahu. Jadi kayak dibekalin dari sebelumnya tuh, kayak dibekalin. Jadi ketika kamu besok bakal terjun di dunia sesungguhnya, jadi kamu nggak kaget kalau sebenarnya tuh ya separah ini gitu untuk pergaulannya gitu. Nggak jadi parah dari tapi awal udah dikasih tahu, pas kita melaksanakan pas udah gede, oh ternyata ini toh yang pernah diceritain. Enggak sih, kalau dikasih tahu tuh enggak, tapi kayak dengan seiring waktu kita ditunjukkan dengan hal-hal yang begitu terus, jadi kayak paham sendiri. Ini jadi kayak paham, tahu, kayak kita menafsirkan sendiri kehidupannya kayak gini. Oke, udah itu aja mungkin. Kayaknya itu dulu deh. Ini ada, kalau diceritain semua kayaknya panjang banget. Jadi novel lah. Iya, jadi novel. Ntar kita episode-nya jadi 10. 10. Oke Lam, gimana Lam? Kamu Lam? Gimana? Iya, awal kamu dulu di apa namanya daerah kamu masing, terus pas masuk di Jogja dengan kehidupan baru, apakah gaya hidupnya loh, gaya hidup sebagai mahasiswa itu sama atau berbeda dengan lingkungan baru dan status baru kayak gitu? Aku sekolah dulu tuh sama kayak Imam. Apa tuh? Boarding school. Oke, bahasa keren ya, boarding school. Boarding school juga kan ya. Nah, karena aku boarding school dari kelas SD. Dari SD. Kenyang dong itu. Kayak udah. Nah, jadi emang kalau waktu SD itu ya namanya anak kecil kan, maksudnya masih harus dibimbing sama orang tua. Cuman aku udah dilepas gitu. Ya jadi selama SD itu ya masih belum bisa mengatur diri gitu.
Cuma semenjak masuk SMP SMA itu udah mulai biasa. Jadi kalau perihal untuk apa namanya masalah hidup sendiri, ngatur manage segala macam itu aku udah pernah ngalamin gitu dulu di SMP SMA SD juga. Jadi waktu pindah ke sini itu ya bisa lah ngatur, cuman kan namanya manusia ya kadang-kadang suka hilaf gitu loh. Jadi ya kadang-kadang suka lagi pengen sesuatu beli, habis itu beli kok duitnya habis gitu kan. Iya. Ya mungkin itu kayak gitu. satu hal yang Lumrah ya. banyak orang alami ya. Lumrah Oh, gitu. kayak baru pindah dengan suasana yang berbeda atau pindah darinya ikut keluarga terus dia tinggal sendiri, kayak ya udah kayak itu tuh kayak suatu hal yang bakal terjadi gitu nggak sih? Saya Jadi- kira jadi gimana? Oke, lanjut. Lanjut tadi terus gimana? Ya terus saya kira ya pindah, terus juga sama kayak Imam kan di sana juga ada orang dari Kalimantan ada, dari Sulawesi ada, dari Malaysia pun ada di sana tuh. Jadi SD. SMP SMA. Jadi udah apa sih, kayak udah paham gitu watak-watak dari berbagai daerah gitu kan, kayak sifat-sifatnya begini udah paham. Terus akhirnya pindah sini ya dari berbagai macam orang-orang juga kan. Dari pas kuliah itu ketemu ada yang orang Aceh, ada yang orang Sulawesi dan Kalimantan. Habis itu ya gimana ya? Ya maksudnya kayak biasa aja gitu. Maksudnya kayak udah paham orang ini pasti kayak maksudnya kayak udah Sifatnya kayak gitu. ya, Kebanyakan orang. Iya, kebanyakan orang gitu kan. Sifat dasarnya aja gitu. Ya udah kira jalan. Kalau untuk masalah apa ya? Nongkrong atau segala macam, mungkin aku tergantung temanku sih. Jadi kadang misalkan temanku temanku yang di Jakarta emang ada yang orangnya kayak emang suka apa nongkrongnya di tempat-tempat high gitu. Ya kadang aku juga ngikut. Jadi kayak apa ya? Aku emang nggak tahu kenapa. Kayak aku tuh suka aja kayak misalkan sini yuk ayo gitu, sini yuk ayo gitu. Jadi kayak temanku ada yang ngajakin ke kafe yang bagus mahal segala macam ya ayo gitu, ada yang ngajakin ke burjo ya ayo gitu loh. Ya Jadi lihat dari orangnya, jadi kita nggak memilih-milih gitu ya. iya gitu pokoknya jadi misalkan temanku main dari Jakarta ke sini. Nah dia minta cariin, pasti awalnya aku nawarin dulu mau yang kayak gimana. Aku nanya kalau misalkan mau yang kelas ya menengah ke bawah, aku kasih tahu di sini. Cuman kan kemarin ada tuh temanku tak ajakin ke apa namanya angkringan, cuman dia bilang mau yang enak gitu kan. Yang enak ada di kayak di Toko Lawas gitu kan, itu kan enak makanan kan, tapi juga harganya lumayan kan. Aku bilang gitu, harga lumayan, nggak apa akhirnya yang sana ya beli banyak, makan banyak sama buat keluarga dia kan. Akhirnya ya udah gitu. Terus juga ada beberapa teman kesini diajakin mau yang ke murah-murah aja, yaudah aku ajakin ke angkringan pinggir jalan gitu. Ya jadi aku juga kadang-kadang kalau misalkan ngajakin orang nongkrong atau nggak diajakin nongkrong, kalau aku diajakin nongkrong ya ayo. Kalau aku ngajakin nongkrong, aku tanya dulu ke dia, kamu mau nongkrong di mana gitu, mau gimana gitu. Ngikutin aja sih aku sebenarnya, lebih kayak ngikutin aja. Apalagi Terus kayak perbedaannya. oh ya perbedaannya jadi pernah satu kejadian dulu itu aku kerja nah suruh nganterin laporan keuangan ke bosku. Aku ke rumahnya, ada yang ngepost pos ronda gitu kan, jadi rumah dia tuh deket pos ronda gitu. Aku panggil kan, jadi namanya Pak Sem contoh. Iya, siap. Contoh Pak Sem namanya. Sebut aja ya. Iya, sebutnya Pak Sem. Jadi waktu itu aku manggil, Pak Semnya ada nggak? Aku bilang gitu kan ya. Itu menurut kamu Sopan enggak? sopan apa enggak? Kalau langsung ketemu langsung nanya pasien ada enggak itu? Ya kurang ya. Kalau untuk kultur Jogja sebenarnya itu kurang ya. Jogja ya daerah Jawa dan sekitarnya tuh kayak mungkin itu kurang sih maksudnya. Iya benar. Kayak kamu tuh siapa, tahu-tahu kayak sok kenal aja gitu. Itu lagi di motor atau enggak? Enggak, Helm. lagi apa namanya? Nyampe habis itu kan rumahnya dikunci biasa kan, dikunci. Habis itu kata ke pinggir sedikit, habis itu ada yang lagi nih. Dia nanya nyari siapa? Nyari Pak Sam gitu, ada nggak? Aku bilang gitu kan.
ada nggak pas aku bilang gitu kan. Habis itu dia diem kayak nggak tahu sebenarnya sih. Habis itu baru bosku datang dari rumah keluar. Habis itu tak kasih, habis itu dia ngomong, kalau ngomong yang sopan dikit gitu. Aku mikir itu enggak sopan ya tadi. Tapi itu Harus gimana? aku juga pernah ngalamin sih kayak gitu, tapi mungkin udah terlalu lama Iya, jadi jadi lupa. kayak ini apa namanya? Jadi dia bilang kayak bilang aja misi ada pasemnya enggak gitu kan. Atau kayak gitu. mau tanya. Iya, mau tanya ada pasemnya enggak gitu kan. Itu lebih sopan. Wah, gila. Gini ya gitu kan, baru tahu. Jadi ya kalau di Jakarta kan, kalau di Bekasi kan misalkan manggil teman teriak aja kan misal. Iya. Aldi gitu kan. Enggak gitu Iya. kan aja. Kalau itu kan, Bu, ada Aldinya enggak? Atau enggak misalkan manggil bapaknya kan ada Bu, ada Pak Bobi ada nggak? ya gitu contoh. Bobby gua. Ya contoh gitu kan. Ntar bapak nyalon nonton lagi. Enggak lah. Ya gitu pokoknya jadi kalau di Bekasi kalau dikata tinggal teriak aja juga udah terkeluar sendiri nyaut. Oi gitu pokoknya. Tapi kalau sebenarnya di sini juga sama sih. Kalau di Jawa, di Jogja itu kalau misal sama temen ya, Iya. misal tinggal nanya, "Bu, si Aldi ada nggak?" kayak gitu. Iya. Tapi kalau misal dengan orang baru mau tanya Iya di sih, jalan, betul. nah itu baru apa? Ya, harus permisi dulu ya. Ya. Nyun sewu. Tadi tanglet dah kan. Ya itu tahu. sih ya benar. Ya itu sih salah satu Bahkan di misal di gang ya, sini kita bawa motor. Ada orang nggak kenal pun kita apa ya istilahnya itu permisi nggak perlu permisi, tapi dengan Kayak duduk. menganggukkan kepala pun itu udah ya. simbol kita permisi kayak gitu, mengisyaratkan. Iya, itu salah satu hal yang menurut aku asik sih yang ada di daerah Jawa. Bukan asik yang kayak gimana, tapi kayak ngerasa kayak ya kan temanku juga banyak, maksudnya teman-temanku tuh banyak dan kadang juga ya nakal-nakal juga, tapi ketika dia ditemukan dengan sosok seorang orang yang lebih tua, dia tuh juga nggak lupa gitu akan kehormatan orang tua, jadi tetap harus hormat gitu. Jadi aku anjir, orang kayak gini bisa ya kayak gitu jadi kaget juga, tapi bagus sih. Terus akhirnya ya terbawa kayak gitu juga, aku jadi ikut, terus kayak enak ya, kayak lebih, maksudnya jalinannya tuh ketika kita nyapa terus orang tuanya nyapa balik kayak oh iya mas, sambil ketawa kan, Nah, nggaknya kan seneng gitu, kayak seneng. kok bahagia gitu, ngerasanya kayak gitu. Benar. Kadang juga kayak ngerasa gitu kan, kayak kita ketemu adik kelas atau enggak adik tingkat gitu kan. Kayak mereka orang Jogja atau orang Jawa asli, kayak mereka tuh lebih sopan aja. Kadang kan kalau di Bekasi kan kita ketemu adik kelas nih, itu songong. Songongnya minta ampun. Nyapa kagak, lewat doang. Biasanya begitu kan. Jadi kalau di sini kan kayak biasanya apa namanya, misalkan kayak kita pernah lihat atau segala macam, kayak sering disapa, kayak setidaknya senyum atau enggak nundukkan kepala gitu kan. Kalau sana kalau di Bekasi enggak, jarang itu kayak paling cuma ya kalau ada sih nundukin kepala atau enggak cuma ngototin doang. Tapi kalau misal ada yang apa ya kebawa perasaan gitu kan, terus lewat ya kan, mas bilang gini, matane Ngopo delok-delok. rang genah ana wong wae. Oh, ndelok langgeng Mbah, kayak gitu. Mripatmu utong. Kayak gitu. Kalau semisal kebawa perasaan, kalau misal ada orang kalau semisal lewat terus cuma apa ya ngomong di belakang, ada orang lewat aja ya. Iya. Kayak gitu. Tapi kalau misal dia berani ngomongnya langsung di depan kayak tadi kamu itu. Iya. Kayak gitu. Jadi jatuhnya lebih ke kayak culture shock gitu Iya. ya. Oh ya, tadi masalah nongkrong aku juga belum cerita kan Oh, ya. iya. Masalah aku sendiri. Cerita gimana? Kalau aku buat nongkrong sendiri sebenarnya kalau dulu hampir sama kayak Alam. Tapi kalau untuk dekat-dekat ya apa kayak baru-baru ini tuh kayak gak baru sih, mungkin udah beberapa tahun ini tuh kayak sekarang nongkrong tuh aku nggak begitu sering gitu. Kayak ngelihat kondisi juga, maksudnya bukan kondisi karena ada uang apa enggak juga, tapi karena mungkin bukan mager, tapi kayak untuk seumuran aku kayak sekarang mungkin kayak udah mikir ya kayak nongkrong tuh kayak Buang-buang waktu.
ya mungkin buang-buang waktu, mungkin buang-buang duit juga, tapi kayak mikirku maksudnya aku harus tahu maksudnya ketika aku nongkrong tuh kita bakal ngapain gitu. Harus ada feedback juga. Iya, Manfaat kayak itu buat apa? ya kadang kalau cuman ya oke lah maksudnya nongkrong cuman sekedar ngobrol biasa itu oke lah, tapi kan nggak yang sering gitu terus-terusan gitu. Jadi kayak aku masih dulu pernah ngalamin kayak gitu, setiap malam tuh hampir setiap malam nongkrong terus sampai kayak, dan pada akhirnya tuh kayak bosan sendiri, anjir aku cuma nongkrong doang nggak dapet apa-apa, anjir yang ada duitnya habis gitu. Iya. Dan pada akhirnya ya udah akhirnya dibuat lah, aku buat kayak udahlah nggak usah sering-sering nongkrong, tapi ketika ada suatu hal yang penting baru aku mau nongkrong. Mungkin kayak ini temanku atau mungkin nongkrong tuh kalau bisa kayak nambah relasi juga gitu. Nah, ada apa ya manfaatnya juga di situ. Ya walaupun misalnya kita bahasnya nggak jelas, setidaknya kita kenal orang baru, menurutku itu udah dapat manfaat sih. Kayak dapat kenal baru, apalagi kalau misal orang barunya itu orang penting, wah tambah bermanfaat lagi. Maksudnya aku juga pernah kayak pernah tahu quotes atau apa ya, maksudnya bukan intinya kata-kata kayak ada 2 cara sukses, nggak tahu ya ini bener apa enggak, kayak antara kamu emang kaya, kalau nggak kaya ya kamu relasinya banyak gitu. Iya benar. Gitu. Soalnya kalau aku ya nangkepnya gini, guru yang paling apa ya, aku lupa. Guru yang paling anjir aku lupa kata-katanya. Intinya guru yang paling baik itu adalah sebuah pengalaman. Tapi sebuah pengalaman tidak bisa kita raih dengan diri kita sendiri, tapi bisa dengan pengalaman orang lain. Dengan apa ya, kayak gini nongkrongnya ada manfaatnya, dapat 1 episode. Yes. Kayak gitu. Dan aku juga ngalamin manfaatnya, kayak kadang-kadang tuh tahu misalnya aku sering nih nongkrong di kafe ini, dan di kafe itu tuh saking seringnya jadi bisa kenal orang yang kerja di situ, atau bahkan bisa kenalan nyampe Sama cewek. sama Enggak. sama Beda. mungkin orang dalamnya lah gitu. Ini kayak enak, tahu kadang misalnya kan kita saling kenal terus kita tahu Instagram atau apa, kan kadang ada kan Instagramku atau Instagram kalian yang kayak aku kan kayak juga jalan di bidang fotografi gitu. Jadi ketika ngeliat foto-fotoku tuh kayak, loh kamu juga suka motret-motret kayak gitu ya? Iya seneng. Walah besok kapan-kapan fotoin produk dong gitu. Jadi kayak wah, jadi kayak maksudnya senang ada manfaatnya juga gitu. Jadi kenal orang lain tuh gitu, orang baru tuh kayak gitu gitu. Dan itu banyak aku alamin kayak gitu. Jadi kayak berawal dari cuman iseng-iseng doang kenalan, toto bisa berlanjut ke urusan yang lebih menghasilkan. Iya, menghasilkan. Sebenarnya kalau aku itu kan Ya, apa ya? setidaknya walaupun nggak menghasilkan kan, kalau misalnya aku kan kayak ada pikiran buat buka bisnis. Ya suatu saat aku misalnya buka bisnis kan ya Butuh dia. iya butuh dia. Ada relasi. Iya kayak relasinya banyak kan, jadi enak. Jadi banyak yang bisa yang datang buat bantu beli jualan kita. Mas Hari atau gimana? Jadi kalau jadi anggapnya dari pengalaman kita ya, itu apa ya, bahwa kalau aku nangkepnya bawaan dari diri kita sendiri. Jadi jatuhnya enggak gengsi gitu loh. Gengsi kalau misalkan dari luar ada nih yang apa namanya, gaya hidup kita, misal aku dari desa gitu kan, terus ada teman-teman dari kota, terus high class gitu, terus aku walaupun punya uang segini terus gengsi lah, ya udah aku kayak gitu dengan gaya hidup kayak gitu. Itu bahaya sih. Iya, soalnya apa namanya, ujung-ujungnya pasti yang tersiksa diri kita sendiri. Nah, tapi diri kita habis, kita mau ngapain? apalagi kalau cewek kayak gitu habis nggak dapat kiriman, ngapain coba? Ayo. Bahaya kan? Ayo. Boleh disebutin? Jangan. Tadi kan udah nih ngobrol tentang pengalaman kita di awal-awal apa namanya daerah masing-masing, terus lanjut ke
di Jogja kita rantau dengan status baru, dengan gaya baru, dengan gaya baru nggak nih di kehidupan kita di Jogja kayak gitu. Nah, terus kita juga mau ngasih tip nih terkait teman-teman maba yang belum sempat ke Jogja, kan online ini. Masih pandemi, sayang banget ya, sama kuliahnya 1 semester online. Belum sampai Jogja online. Iya. Nah, maka dari itu biar teman-teman itu ada gambaran Jogja itu gimana sih, ada ya sedikit gambaran dengan cerita kita apa ya, biar nggak apa ini, Mungkin bukan ngasih tips sih. Kalau ketika kita ngomong ngasih tips seakan-akan kita udah tahu segalanya. Tapi mungkin kita akan berbagi apa yang sebenarnya udah kita alami, dan salah satunya kayak kesalahan yang kita alami di masa lalu ya kita bagi biar kalian juga nggak ngalami masalah yang sama. Jadi buat pembelajaran teman-teman ngambil hikmahnya positif maupun negatifnya di sini. Kayak ternyata Jogja itu kayak gitu, dengan gaya hidup seperti itu kita rantau apa sih. Jadi kita harus manage ya, jangan terlalu over. Buat bergaya boleh tapi jangan terlalu over, dan jangan malu dengan gengsi kayak gitu. Kalau gengsi terus kita nggak bisa manage, ya udah fatal. Mungkin teman-teman jangan sampai mengalami kayak gitu. Mungkin dari pengalaman teman-teman yang rusak ini. Saya termasuk dong. Iya, kita semua rusak ya. Karena kita sejatinya manusia yang penuh dengan dosa. Anjay. Wah, boleh. Oke. Gimana Alam, ada ini nggak tambahan lagi? Cukup sih, udah terwakilkan oleh Imam yang banyak. Nggak mau ngasih pengalaman? Enggak. Udah tadi kamu pengalaman. Kamu Mas Ajar? Banyak. Aku udah tadi. Udah. Ada lagi? Kalau buat aku sendiri sih udah ya, kayak maksudnya aku nggak mau banyak ngasih tahu apa-apa yang aku alami. Jadi cobalah kalian eksperimen sendiri, ntar ketika kalian ngelakuin kesalahan nah coba dah hadepin, yang intinya hadapi masalah itu, jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Maksudnya kayak ya ngeluh sih suatu hal yang wajar terjadi ya, kayak ngeluh ke aduh capek nih, mungkin nemuin tugas banyak atau deadline tugas yang nggak nalar gitu. Itu tapi ya intinya lakuin aja lah kayak gitu. Jadi kayak ntar dengan seiringnya waktu tuh kayak udah kayak biasa kayak gitu, hal apapun itu. Kalau aku ini apalagi kalau mau nongkrong ya terserah, kamu lakuin aja nongkrong, tapi ntar juga kamu bakal ngalamin itu. Intinya ada jangan harus tahu arah jalan pulang. Ketika kita udah lurus melencong, harus tahu jalan pulangnya biar kembali lurus lagi tuh. Harus tahu batasannya. Kalau aku nambahin, kalau semisal teman-teman, kalau semisal kita nggak ngasih kalian tuh harus gini enggak, tapi kalian bisa eksplor dimanapun kalian berada. Apa yang kalian suka maupun kalian ingin coba ya silahkan, tapi kalau semisal dimana ada fase-fase atau batasannya, kalian jangan sampai keluar dari batasan itu. Kalau semisal kalian ada di fase jatuh, ya jangan larut-larut dengan kesedihan, maupun jangan takut untuk bangkit lagi kayak gitu. Mungkin kalau semisal karena di dunia ini banyak macamnya, jadi teman-teman bisa memilih-milah sendiri. Seperti itu dari aku. Alam ada? Udah cukup. Alam semesta cukup. Oke, terima kasih dari Pak Bobi, dari Alam, dari Imam, dan aku Fajar Awe di sini. Mungkin dari episode 2 obrolan kita lifestyle gaya hidup mahasiswa di Jogja. Seperti itu dari kami. Bye. Iya.